saudara. Berikan salam kanan kiri, katakan saya senang sekali lihat wajahmu pagi hari ini. Amin. Saudara, saya sangat senang sekali bisa kembali melihat saudara dan saya mengharapkan hal yang sama. Saudara senang melihat wajah saya, amin. Dan tentunya kita sangat senang karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan dan diberkati firman Tuhan sebentar lagi. Nah saudara, mari hari ini kita akan belajar sebuah kualitas dari seorang pemimpin yang harus dimiliki. Apalagi di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Nah saudara, engkau pemimpin dari sebuah perusahaan. Engkau pemimpin sebuah organisasi, profit, non-profit. Engkau pemimpin dalam rumah tanggamu. Bahkan engkau memimpin sebuah institusi, sekolah atau lembaga. Atau mungkin engkau berkata, Tuhan aku bukan pemimpin, aku tidak punya siapapun, apapun untuk aku pimpin. Tapi dengar baik-baik, engkau juga pemimpin bagi dirimu sendiri. Amin. Amin saudara. Jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah kualitas penting di mana seorang pemimpin diuji melalui apa yang terjadi hari-hari ini saudara. Oleh karena itu tema yang saya ingin sampaikan pada saudara adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai kualitas untuk tetap kuat di masa sulit. Beritahu sebelah kanan kirinya, kamu harus tetap kuat di masa sulit. Saudara sekali lagi beritahu sebelahnya, kamu harus tetap kuat di masa sulit. Nah suatu hari ada seorang raja, dia berulang tahun ke usia yang ke-60 tahun. Nah saudara, hari itu ulang tahunnya begitu spesial karena itu dia memanggil seluruh rakyat kerajaannya saudara untuk masuk dalam perjamuan makan di istana raja. Namun demikian sebelum makan-makan terjadi, raja ini cukup unik. Mungkin dia sedang mencari sebuah hiburan bagi dirinya di usia yang ke-60 tahun. Sehingga dia kumpulkan semua rakyat di sebuah aula yang besar. Namun di tengah aula itu ada sebuah kolam renang yang cukup panjang saudara. Dan di dalamnya ada buayanya. Ada beberapa buaya berenang di kolam itu. Lalu sang raja sambil tersenyum tertawa-tawa. Dia berkata begini, hai rakyatku, hari ini aku berbaik hati, ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa dan berani masuk ke dalam kolam ini dari titik start sampai ke garis finish keluar tetap hidup. Maka akan kuberikan 3 pilihan. Silahkan, engkau mau uang? Akan kuberikan uang 1 peti isinya emas semua. Engkau ingin tanah, akan kuberikan tanah terbaik di dalam kerajaan ini. Kamu ingin menikah dengan anak saya yang cantik jelita, silakan pilih salah satu, jangan semuanya. Kemudian 15 menit, tidak terjadi apa-apa. Coba tanya sebelah kanan kirinya, mau masuk ke dalamnya? Mau masuk dalam kolam buaya? 30 menit tidak terjadi apa-apa. Hingga 45 menit masih tetap tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba setelah 45 menit ada suara biur. Dan ada seorang pria rambut agak gondrong sedikit saudara. Dan dia mulai masuk ke dalam kolam itu. Dia mulai berenang dengan penuh ketakutan atau keberanian. Kita tidak bisa membedakannya saudara. Tetapi akhirnya apa saudara? Akhirnya sebelah kanan ada buaya. Dia tendang buayanya. Dia berusaha untuk tetap hidup. Sebelah kiri ada buaya. Dia tonjok buayanya saudara. Di depan mukanya ada buaya, dia menghindar, dia uppercut buayanya. Intinya adalah apa saudara? Kaki boleh digigit buaya tapi dia berhasil melepaskan. Tangan digigit buaya tapi dia berhasil melepaskan. Dan akhirnya dia sampai ke garis finish, berdiri di atas kolam renang saudara. Tetap hidup walaupun berdarah-darah. Kita berikan tepuk tangan untuk pria ini saudara. Luar biasa. Nah kemudian raja mendatangi dan berkata, hei pemberani pria, maju ke depan. Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya tepati janji saya. Kamu ingin uang saya? Dan pria itu berkata, tidak. Kamu ingin tanah berapa luas? Dan pria itu berkata, tidak. Kamu single? Ya. Kamu ingin menikah dengan anak saya yang cantik jelita? Dan dia berkata, tidak. Lalu kamu ingin apa? Aku hanya ingin tahu raja, siapa yang dorong aku ke dalam kolam itu. Saudara, paling tidak saya temukan ada 3 hal yang saya pelajari dari kisah ini. Yang pertama, hari ini semua pemimpin, semua orang, kita sedang bertemu dengan banyak buaya. Ya toh ya? Kita bertemu dengan kesulitan. Kita berada di masa-masa yang sulit. Dolar 14.400 mungkin 380 dan katanya bisa naik lagi. Katanya saudara kita orang Kristen kita berkata tolak dalam nama Yesus. Tapi yang terjadi semakin menurun saudara. Ya daging sapi kita mengalami cukup mahal. Saya ke Balikpapan makan semangkok saja saudara sup iga 125.000. Oke. Dan bukan hanya itu, Yunani bangsa yang besar. Yang dewa-dewanya kita kenal dahsyat luar biasa. Ditayangkan di bioskop, film-film TV saudara. Sekarang dewanya hilang semua.
Negaranya bangkrut, miskin, dalam hutang, saudara. Bukan hanya itu, ada sebuah bank dia pecat 5.000 karyawannya. Sebuah perusahaan pembiayaan besar dia pecat 5.000 juga, saudara. Teman saya punya mebel di Jakarta tutup. Dan di Surabaya, saudara, ada juga pabrik-pabrik yang berusaha sudah lama, tapi tiba-tiba tahun ini tutup gulung tikar. Saudara, intinya adalah apa? Kita bertemu dengan masa sulit hari-hari ini. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Apakah mukanya menunjukkan bahwa dia sedang mengalami kesulitan, saudara? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Namun demikian saya beritahu saudara bahwa kesulitan itu jangan seolah-olah baru terjadi karena Yesus mengalami kesulitan. Ya atau ya? Murid Tuhan Yesus mengalami kesulitan. Rasul-rasul mengalami kesulitan. Jadi kesulitan adalah bagian dalam kehidupan. Kita pasti akan bertemu dengan banyak buaya dalam hidup ini. Yang kedua yang saya pelajari dari kisah ini adalah kadang-kadang kita memerlukan sedikit dorongan dari orang lain. Ya atau ya? Beritahu sebelahnya, sepertinya kamu butuh dorongan. Untuk melewati kesulitan, masalah, persoalan, rintangan, hambatan, tantangan. Saya alami saudara, sebagai motivator kadang-kadang saya butuh dimotivasi orang lain. Sebagai pemimpin kita perlu dipimpin. Sebagai pengkhotbah kita perlu dikhotbahin. Sebagai orang yang mengajar kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita butuh diajar orang lain. Tidak selalu kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk hidup lebih baik. Ya atau ya? Ya atau ya? Dan saudara, Tuhan izinkan buaya-buaya itu mampir ke pintu rumah kita. Supaya apa saudara? Ternyata tujuannya jelas sekali. Kadang-kadang Anda akan menemukan diri Anda. Setelah didorong, engkau lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Oh, ternyata Tuhan bisa memberkati hidupmu lebih banyak dari yang pernah kau pikirkan. Ternyata melewati masalah kesulitan itu, engkau didorong masuk ke dalamnya. Hei, hanya untuk membuktikan betapa besar kasih karunia, potensi, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Dan hari itu kita belum tahu sampai suatu hari Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kolam penuh buaya. Amin. Amin, saudara. Dan saudara dengar baik-baik. Dan ketika kita melihat kepada kisah ini, saudara, itu artinya apa, saudara? Artinya kita tahu bahwa Musa didorong Tuhan. 40 tahun dia lari, saudara, dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan mendatangi dia. Gideon sedang mengirik, saudara, di tempat yang tersembunyi. Dan dia berkata, aku suku bangsa yang paling kecil. Mungkin KTP aku juga belum punya, Tuhan. Tapi Tuhan mendorong dia dengan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Saudara, itu terjadi juga dalam kehidupan Paulus. Ketika di tengah jalan Damaskus, mungkin dia naik kuda, saudara. Tiba-tiba Tuhan dorong dia sampai dia jatuh. Dan jatuhnya bukan hanya berdarah lututnya sampai buta. Kira-kira begitu. Tuhan hapuskan visi, tujuan duniawi pribadi dia. Dan Tuhan berikan visi ilahi. Pandangan yang baru, sebuah rencana, mimpi, tujuan yang baru. Yaitu tujuan ilahi. Saudara, Tuhan izinkan itu semua terjadi. Seringkali hanya untuk menunjukkan betapa hebat dahsyat kekuatannya dalam kehidupan kita. Amin. Beritahu sebelahnya, jangan takut buaya. Dan yang ketiga saudara, saya pelajari dari kisah singkat ini adalah apa? Terserah kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadikan masalah sebagai batu sandungan yang menghancurkan engkau? Atau menjadikannya batu lompatan sehingga engkau bisa naik lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Dan saudara, nanti Anda pulang ke rumah, buka kulkas, ambillah telur satu saja. Pak, telur ayam kampung atau ayam yang enggak kampung, Pak, apa saja. Yang penting telur, yang jelas jangan telur mainan. Nah saudara, coba Anda ambil telur. Lalu Anda lempar ke lantai, 1, 2, 3, set. Maka yang terjadi adalah prek. Beritahu sebelahnya, prek. Sudah beritahu sebelahnya, prek. Nah itu telur. Kita jangan mempunyai mentalitas telur. Dibanting langsung, prek. Tapi milikilah mentalitas bola karet. Ketika dibanting semakin tinggi. Ketika dibanting semakin keras, semakin tinggi pantulannya. Amin. Pemimpin-pemimpin di tempat ini, mari kita mempunyai mentalitas hari-hari ini. Di tengah masa yang sulit ini, mari kita jangan menyerah di waktu yang sulit. Ada 3 alasan yang saya ingin berikan kepada para pemimpin di tempat ini. Mengapa kita tidak boleh menyerah dengan hubungan rumah tangga kita yang hari ini sedang susah. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak yang sepertinya berat sekali. Pak, saya nggak nyambung, Pak, katanya begitu. Beberapa dari kita mungkin sedang berusaha bisnis, saudara. Saya di bidang training, saudara, motivasi, selling skill, ya, management leadership. Mengalami juga kesulitan. Tinggal tanda tangan, kliennya nggak jadi tanda tangan, saudara. Dan tahun ini, tahun di mana saya dihujani dengan yang namanya ditawar. Semua customer menawar harga.
Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya itu. Tetapi ada banyak kata-kata yang dimunculkan oleh orang HRD tahun-tahun ini. Pak Anta, budget kita tahun ini tinggal segini atau hanya segini. Saudara, kalau customer sebutkan budgetnya berarti budgetnya kecil. Kalau customer tidak sebutkan budgetnya mungkin besar saudara. Tapi kalau dia terpaksa sebutkan budgetnya berarti kecil. Ya toh ya. Ya toh ya. Nah saudara, namun demikian alasan yang pertama. Saya tidak boleh menyerah. Anda tidak boleh menyerah. Kita semua tidak boleh menyerah sebagai pemimpin. Karena kalau pemimpin menyerah, lalu anak buahnya harus percaya kepada siapa saudara. Kalau pemimpin tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana murid siswa, bagaimana jemaat akan termotivasi saudara. Oleh karena itu peran kita penting sekali hari ini. Katakan amin. Alasan yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Silakan slide-nya bisa dikeluarkan. Yesaya pasal 57 ayat 15. Mari kita baca dengan suara 2015. 1, 2, 3. Aku bersemayam di tempat dan tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Stop, sudah dengar baik-baik. Tuhan maha mulia. Dia maha adil. Dia maha kuasa, kata firmannya di bagian A saudara. Dia maha segalanya. Bahkan Tuhan berbicara kepada kita, hei aku dahsyat, aku ada di tempat maha tinggi, aku tidak terkalahkan, aku pencipta segalanya. Tetapi kita mempunyai Tuhan. Bukan Tuhan yang hanya berdiri di singgasana raja, memandang ke bawah dan tidak melakukan apa-apa untuk umatnya. Dia berkata begini, benar bahwa aku maha kuasa. Tapi dengar baik-baik, aku juga bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati. So dengar baik-baik, hari ini berapa banyak dari kita merasa remuk hati. Kita menolong orang, orang yang kita tolong merongrong kita. Kita baru gajian, sudah senyum-senyum tengah jalan dicopet orang. Kita remuk hati, kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kira-kira begitu saudara. Kemudian beberapa dari kita mengalami remuk hati karena masalah yang lain saudara. Apakah pelayanan, pekerjaan, bisnis, apapun itu. Tapi dengar baik-baik. Tuhan berkata, hei aku ingin bersama-sama dengan engkau yang remuk hatinya. Yang penting engkau juga rendah hati. Saudara jangan ikuti prinsip dunia. Biar miskin yang penting sombong. Jangan saudara. Biar tekor, asal tersohor. Itu prinsip dunia yang salah. Kalau engkau hari ini mengalami kesusahan, kesulitan dan berkata, Tuhan aku tidak bisa berdiri. Mungkin ini saat yang baik untuk Anda berlutut. Amin. Jika Anda hari ini remuk hati, mengalami kesulitan, kesusahan, engkau rendah hati, maka Tuhan berkata apa? Dia berkata, aku akan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dengar baik-baik, kalau engkau hari ini mengalami kesulitan yang saya ucapkan saudara, dan engkau berkata, Tuhan aku rendah hati, aku mendatangi engkau. Engkau tidak boleh menyerah sebagai pemimpin. Kenapa? Karena yang pertama saya berikan alasan kepada saudara. Yang pertama adalah karena Tuhan akan menghidupkan kembali semangat Anda jika Anda datang kepadanya. Kita baca sekali lagi, kita rubah kata Anda menjadi saya. 2, 3. Tuhan akan menghidupkan kembali semangat saya jika saya datang kepadanya. Saudara, kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh pasrah dengan kehidupan dan berkata, Tuhan aku gak kuat lagi. Tapi Tuhan berkata, hei akan kuberikan semangat. Kita pinter saudara dalam hal ngecharge handphone. Kita tidur sambil kita colok ya kan. Besok pagi bangun langsung full, betul? Kita tahu vitamin mana yang harus kita beli setiap bulannya. Ini bagus, ini proteinnya tinggi, ini dari kuning telur, ini ada omega dan sebagainya untuk mencharge tubuh kita. Kita tahu bagaimana caranya isi bensin saudara, yang sering kali kita lupa untuk kita tahu adalah bahwa rohani juga perlu di-charge. Yes or yes? Dan jika Anda hari ini sulit butuh kekuatan, Tuhan berjanji aku bergaul dengan engkau, aku berikan engkau semangat, maka tidak ada alasan untuk engkau menyerah karena semangat akan kuberikan kepadamu. Yesaya 40 ayat 29 juga mengatakan, Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lemah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini yang merasa lemah tak berdaya angkat tangan dalam hati. Saya tahu beberapa dari kita malu angkat tangan saudara, tetapi angkat tangan dalam hati silahkan. Tidak ada yang melihat, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dengar baik-baik, Dia memberikan semangat. Beritahu sebelah kanan kirinya, semangat. Dan bahkan ayatnya dikatakan lagi saudara, ayat yang ke-31, Yesaya 40 ayat 31, ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Serukan amin. Jadi saudara, hari ini alasan yang pertama cukup memberikan kita sebuah keyakinan bahwa kita tidak boleh menyerah sebagai pemimpin. Ini kualitas yang sangat penting dimanapun Anda berada. Nah saudara, kita lihat kisah Rut. Siapa yang tidak tahu Rut? Ketika Naomi menikah dengan Elimelek dan mempunyai 2 anak pria. Suami Naomi meninggal dunia, 2 anaknya menikah dengan Naomi dan Orpa, dan 2 anak laki-lakinya juga meninggal dunia. Sehingga kisahnya menjadi 3 janda dalam satu rumah, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Orpa memilih kembali ke bangsanya karena dia bukan bangsa Israel saudara. Tetapi Rut memilih untuk menteker, untuk memelihara, menjaga, merawat mertuanya. Mereka kembali bersama-sama saudara dan mendekati seorang bernama Boas, yaitu saudara dari Elimelek almarhum, suaminya. Dan saudara, oleh karena itu kalau lihat pelajaran di dalam kisah ini, lalu Rut bekerja di ladang Boas, ya atau ya? Ya atau ya? Enggak saudara. Dia tidak benar-benar bekerja di situ. Karena dia tidak pernah melamar kerja di situ. Dan Boas juga tidak pernah tanda tangan surat kontrak kerjanya, nggak pernah. Oleh karena itu ketika Boas melihat ada seorang wanita yang dia tidak kenal, dia bertanya kepada pegawainya, "Hai pegawai, dia itu siapa?" Rut pasal 2 ayat 7. Lalu pegawai itu menjelaskan begini. Rut pasal 2 ayat 7. Dia berkata, "Gini raja, gini bos." Tadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk, katakan terus sibuk. Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Beritahu sebelahnya, tidak berhenti. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi Rut sebenarnya tidak bekerja di ladang situ saudara. Rut hanya menanti dan dia berharap di dalam hatinya ketika penyabit melemparkan jelainya. Dia berkata, meleset, meleset, meleset. Ayo meleset, meleset. Karena kalau meleset dia yang ambil. Dia terus berharap dari pagi sampai petang saudara. Ayo meleset, meleset, meleset. Kalau nggak meleset nanti orang tuaku, mertuaku makan apa. Nanti aku makan apa, nggak ada uang. Jadi saudara, dia ambil jelai yang meleset, dia kantongin, dia bawa pulang. Dan itu terus dia lakukan. Saudara, saya yakin kalau orang tidak punya semangat, dia tidak akan pernah melakukan itu. Ya atau ya? Ya atau ya? Saudara, kalau penyabit di depan Rut baru kerja 3 hari 3 minggu, saya yakin Rut akan panen. Kenapa? Begitu lempar meleset terus. Tapi kalau pekerjanya sudah kerja 3 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 15 tahun. Saudara, saya rasa seharian melesetnya paling 1 saudara. Dia masuk terus karena sudah apa? Sudah terbiasa, ya atau ya? Nah saudara, inilah yang menarik. Rut mempunyai semangat baja. Dia tidak pernah kekurangan semangat. Dan dia akhirnya apa saudara? Akhirnya menikah dengan Boas, Rut, Boas, Obed. Obed punya anak Isai, Isai punya anak Daud. Nggak usah saya lanjutkan. Yesus keturunan Daud. Saudara, Rut adalah salah satu dari 4 wanita yang kita anggap kurang baik atau di luar bangsa Israel. Tapi Yesus pilih untuk menjadi silsilah dalam keluarganya. Kenapa saudara? Mungkin karena dia mempunyai kualitas untuk tetap berjuang di masa sulit, tidak pernah menyerah. Amin. Benarlah kata Amsal. Jika Amsal 18 ayat 14 saya catat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Kecuali Tuhan. Saudara, kita boleh punya banyak potensi.
keterampilan, kehebatan, kepandaian. Tapi tanpa semangat, potensimu tidak akan pernah kemana-mana. Hanya tetap di sini saja. Ya atau ya? Kita punya keterampilan menjual luar biasa. Kita bisa memanage tim luar biasa. Bahkan kita bisa presentasi, ketika presentasi semua orang beli produk Anda. Tetapi tanpa semangat semua itu hanya mimpi. Saudara, seringkali orang-orang pintar, cerdas, dan brilian itu hanya kalah dengan orang yang pantang menyerah. Ya atau ya? Ya atau ya? Berita sebelahnya, never give up. Berita sebelahnya, jangan menyerah. Ini kualitas yang penting yang kita miliki bersama-sama. Nah, saudara, oleh karena itu kita lihat alasan yang pertama ini begitu penting. Karena Tuhan akan berjanji memberikan semangat jika kita mendatangi Dia. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua saya ambil dari ayat Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, apakah kita sepakat bahwa angka 7 di Alkitab ketika ditulis itu angkanya sempurna? Sepakat? Ya, Tuhan ciptakan dunia 7 hari. Tahun Yobel juga depannya 7, saudara. Kita mengampuni orang juga pakai 7 kali 7 kali ya, kira-kira begitu. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ya tembok Yeriko diputarin berapa kali, saudara? 13 kali, saudara. Ya, 6 kali, 1 kali, pas yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Ya, guru sekolah minggu jangan sampai salah ngajar. Jadi, saudara perhatikan baik-baik, tapi angka 7 itu begitu penting dan dikatakan sempurna. Dan yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa angka 7 juga masuk di ayat ini? Dengan kata lain, saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jadi ketika engkau mengalami kegagalan dan gagalmu sempurna, hancurnya cur-cur-cur, susahnya sah-sah-sah, leburnya bur-bur-bur, kira-kira begitu, saudara. Kalau kita baru gagal sekali masih biasa. Tapi gagal 7 kali itu artinya sempurna. Halo? Halo? Jadi Tuhan sedang berbicara kepada kita, bukan kegagalan-kegagalan kecil, bukan kegagalan-kegagalan biasa, bukan masalah kesulitan yang cemen, bukan, saudara. Tetapi Dia berkata, walaupun gagalmu sempurna atau segagal-gagalnya, aku akan tetap membangkitkan engkau. Katakan amin. Cukup memberikan alasan untuk kita tidak menyerah, saudara. Jadi saya tulis yang kedua, alasan kedua, Tuhan akan menjamin bahwa Anda akan dapat selalu bangkit lagi jika Anda mempercayai Dia. Amin. Saudara, orang hidup dipimpin dengan apa yang dia percayai. Jika Anda percaya Anda bisa beli mobil, maka Anda akan mulai menabung. Ya atau ya? Ya atau ya? Jika Anda percaya Anda bisa menurunkan beberapa kilo dari berat badan Anda akan daftar ke tempat fitness. Ya atau ya? Ya atau ya? Jika Anda percaya bisa baca Alkitab habis tahun ini, maka tiap hari Anda akan mempunyai planning apa yang harus dibaca. Ya atau ya? Tapi sebaliknya jika Anda tidak percaya bahwa Anda sanggup melakukannya, Anda sanggup bisa untuk melewatinya, maka Anda tidak akan melakukan apapun. Kita dipimpin dengan apa yang kita percayai, saudara. Dan ada orang bertanya kepada saya, Pak Anta, apa definisi sukses menurut Bapak? Coba tanya sebelahnya, menurut kamu sukses itu apa? Beritahu, coba tanya sebelahnya, saudara. Ada yang romantis, kata suaminya, sukses itu adalah menikah denganmu. Ya. Langsung pulang masak yang enak, saudara. Saya berpikir, iya sukses itu mencapai semua mimpi kita. Sukses itu kita menjadi kaya mungkin. Sukses itu kita jadi terkenal mungkin. Sukses itu kita mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Iya, saya setuju, saudara. Itu bagian dari kesuksesan. Tetapi kalau kita tarik mundur sampai ke hal yang paling hakiki. Atau hal yang paling esensi menurut saya, sukses itu adalah kemampuan untuk selalu bangkit lagi setelah kita jatuh. Yes or yes? Yes or yes? Ketika saya berjalan dalam pertandingan kehidupan, saya jatuh, saya bangkit. Saya jatuh, saya berdiri. Saya jatuh, saya berdiri. Kira-kira lama-lama ke garis finish nggak, saudara? Lama-lama selesai juga. Lama-lama tiba di puncak gunung. Lama-kelamaan menggenapi rencana Tuhan. Lama-kelamaan mencapai mimpi yang Tuhan berikan. Hanyalah bangkit lagi setelah kita jatuh. Beritahu sebelahnya, jangan lupa berdiri. Kalau sudah jatuh jangan lupa berdiri. Amin. Saudara, Tuhan menjamin hal itu. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama. Namun pertanyaannya, kenapa ada banyak orang percaya, orang Kristen sudah percaya Yesus. Namun dia begitu mengalami kegagalan dan dia tidak bisa menghadapinya dan tidak bangkit-bangkit. Mungkin 3 tahun yang lalu dia
mengalami kegagalan sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Saudara, kenapa? Saya temukan paling tidak begini, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Tapi yang saya temukan adalah begini, apa yang diajarkan di sekolah? Kalau Anda S1, Anda akan sekolah selama 21 tahun, 21 tahun ya, ada nursery, ada TKA, TKB, tambahkan mungkin 21 tahunan saudara. Yang diajarkan di sekolah adalah kita belajar bagaimana untuk sukses. Ya toh ya? Nilai harus 10 besar, jangan ada yang 6, 7 minimum. Enggak Pak, keluarga saya mah 8,5 minimum Pak. Harus di atas itu, kalau enggak sabet, kira-kira begitu. Lalu ada lomba cerdas cermat harus menang. Lalu mulai diajarkan, sebelah kamu ranking berapa, kamu berapa, kamu harus menang dari dia. Kita begitu diajarkan dan sepertinya kegagalan itu not acceptable. Yes or yes? Ketika menjawab pertanyaan, guru berkata, salah, belajar lagi ya. Lalu kasih lembaran ujian, nih merah lagi. Kamu niat belajar gak sih? Mau bagus nilainya? Les ya sama saya ya. Kira-kira begitu. Jadi intinya kita di sekolah diajarkan masuk ke dalam pikiran kita bagaimana untuk sukses. Yang tidak dipelajari di sekolah adalah bagaimana menghadapi kegagalan dengan benar. Ya toh ya? Ya toh ya? Coba tanya sebelahnya. Kira-kira ketika sekolah diajarkan gak bagaimana supaya kita gagal dengan sukses? Gagal dengan benar. Nah saudara, seseorang bernama ya J. Wallace Hamilton dalam Leadership Magazine, saya catat kata-katanya menarik sekali. Dia berkata begini, orang-orang berlatih untuk menghadapi kesuksesan. Padahal seharusnya mereka berlatih untuk menghadapi kegagalan. Karena kegagalan lebih sering terjadi daripada kesuksesan. Saudara setuju dengan kata-kata dia? Setuju saudara? Jadi mungkin hari ini membuat kita orang yang brilian, cerdas, luar biasa. Tetapi tidak bisa mengatasi kegagalan. Kenapa? Mungkin kita hanya meluangkan sedikit waktu untuk memahami, mencari cara. Bagaimana caranya menang di masa sukar. Bagaimana caranya supaya kita melenting saat dibanting. Amin. Bagaimana caranya aku melewati kesulitan kegagalan ini sebagai batu loncatan sehingga aku bisa naik lebih tinggi dalam kehidupan. Saudara, inilah saatnya setiap pemimpin hari ini kita merubah paradigma. Ajarlah orang-orang kau pimpin, ajarlah anak-anakmu. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa, dengan kegagalan, bukan. Tapi kita berkata, it's okay, life is like a game, sometimes you win, sometimes you learn. Amin. Beritahu sebelahnya, bukan lose tapi learn. Kadang kita menang, kadang kita belajar. It's okay untuk kita berusaha bangun bisnis gagal, it's okay. Ya, it's okay hari ini kita dapat nilai kurang baik, it's okay. Apa yang bisa kita lakukan ke depannya? Nah saudara, oleh karena itu mari bersama-sama jangan menyerah. Karena Tuhan menjamin, hey aku jamin engkau gagal sempurna, ku bangkitkan lagi kalau engkau percaya. Amin. Beritahu sebelahnya, mata agak melotot, beritahu dia katakan, Tuhan akan bangkitkan kamu lagi. Biasa yang cepat istri saudara, yang cepat langsung lihat suaminya. Yang suaminya nggak di sebelahnya, mana suamiku. Ya, tapi saya percaya saudara, ini alasan sangat kuat, cukup kuat. Sehingga kita tidak boleh menyerah dengan kehidupan. Saudara, siapa tidak kenal Ayub? Kita semua tahu Ayub, dia adalah pengusaha, dia orang kaya, takut akan Tuhan, aset propertinya banyak saudara, kambing domba, bebeknya banyak saudara, anaknya juga banyak, istrinya mencintai dia, sahabatnya juga banyak, biasa kalau kaya banyak temannya saudara. Nah apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba satu hari yang sama dia kehilangan propertinya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan teman-temannya. Bahkan istri satu-satunya yang berjanji dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan stres atau enggak stres, dalam keadaan gila atau waras. Aku akan terus bersama denganmu sampai maut memisahkan kita. Pret. Yang terjadi adalah dia berkata, Ayub, kutukin saja Tuhanmu ya. Lu mati aja, itu istri saudara. Sulit sekali, kesulitan yang paling sulit sekali. Kisah Ayub ini sungguh luar biasa sulitnya. Sehingga kalau kita pelajari saudara, 42 pasal di kitab Ayub. Kita nggak usah terlalu saudara mempelajari 41 pasal di awal. Kenapa? Karena intinya di pasal 42. 41 pasal pertama, Ayub mengeluarkan kata-kata, ya dia berkata bersyukur, tapi akhirnya dia juga agak merasa pasrah. Lalu dia mengeluhnya dengan cara yang lebih rohani sedikit saudara. Ya Tuhan lah, ya. Terus kemudian dia mulai bersungut-sungut dengan cara yang lebih elegan. Saudara perhatikan baik-baik, 41 pasal itu lama saudara, banyak. Namun
Tuhan baru memulihkan Ayub di pasal 42. Nah mari kita lihat sebelum Ayub dipulihkan apa yang terjadi. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, pasal 42 ayat kedua. Firman Tuhan berkata begini, Ayub berkata begini. Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ini statement penting. Ini statement artinya Ayub kembali membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub kembali mengingatkan dirinya atas imannya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan aku tahu engkau sanggup melakukan semuanya. Mungkin setelah dia mengalami kesulitan saudara, gatelnya garuknya pakai beling. Ya, kusta saudara. Dia mulai kehilangan iman, kepercayaan, keyakinan. Tetapi dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segalanya dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Kalau Tuhan berencana bahwa masa depanmu penuh dengan harapan. Kalau Tuhan berkata engkau akan bangkit lagi. Kalau Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Maka itu juga tidak akan pernah gagal dalam hidupku. Dia mulai mendapatkan iman, kepercayaannya lagi saudara. Sehingga ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, artinya apa? Apa yang Ayub ucapkan, keluhkan, kesahkan, sungut-sungut sebelumnya saudara. Dan itu wajar sekali karena bebannya begitu besar. Sama seperti kita. Tatkala bisnis kurang bagus kita berkata Tuhan. Nah, saya suka bahasa Surabaya. Ya opo iki? Tuhan bagaimana? Katanya rancanganmu gak ada yang gagal. Iya gagal semua. Tuhan katanya engkau tidak pernah terlambat tapi lambat banget ya Tuhan. Tuhan sepertinya dia mulai berkata-kata negatif. Anda mungkin mulai mengutuki istri, mengutuki suami, mengutuki anak-anak dengan cara-cara yang lebih rohani. Ya mungkin kita ditentukan Tuhan memang beginilah. Ya gimana lah ya memang susah. Ya kayaknya nih susah sampai 2 tahun 3 tahun ke depan kita pasti susah terus mah. Kayaknya berat. Dan kita berkata kepada anak-anak kita, aduh makan dong, kamu itu udah cungkring, badannya kering, kurus, makan dong. Saudara, kata-kata mulai keluar dan Ayub berkata, aku mencabut semua perkataanku. Beritahu sebelahnya, aku mencabut semua kata-kata negatif tahun ini. Beritahu sebelahnya, hei suami-suami, angkat tangan tinggi-tinggi, suami angkat tangan tinggi-tinggi, tolong diakui istrinya ada sebelahnya. Beritahu istrimu, aku mencabut semua kata-kata negatifku mami. Amin. Istri beritahu suamimu, iya papa aku mencabut semua kalimat-kalimat negatif. Semua ketakutan, semua keraguan, mempertanyakan Tuhan. Karena Ayub mengalami penurunan iman. Sama seperti kita tatkala mengalami kesulitan. Tetapi dia kembali mendapatkannya lagi saudara. Jika engkau percaya Tuhan sanggup membangkitkan engkau. Maka engkau akan berkata Tuhan aku mencabut semua kata-kata negatif. Dan aku mulai beriman kepadamu lagi. Amin. Dan setelah itu teman-temannya, sanak saudaranya, keluarganya datang saudara. Apa yang dilakukan? Dia kasih cincin emas. Betul? Kasih uang, kasih harta. Itu yang terjadi Alkitab menjelaskan. Tidak secara detail tetapi paling tidak semua orang-orang kawan lamanya kembali lagi sambil kolektor saudara. Sambil kasih persembahan. Dan persembahannya gak main-main, cincinnya emas saudara. Luar biasa. Gak pakai uang kertas, pakai emas. Saudara pertanyaan saya. Apakah setelah itu Ayub langsung kaya raya lagi? Tiba-tiba langsung turun dari surga ada lembu dan kambing. Gedebuk. Langsung rame itu rumahnya. Lalu ada paku jalan terbang sendiri. Kayunya terbang sendiri, palunya terbang sendiri. Jedir. Langsung bikin rumah. 17 lantai. Cepat. Lalu istrinya lagi masak tiba-tiba di pagi itu. Sampai 10 kali anaknya. 1 hari langsung selesai masalahnya. Apakah itu yang terjadi saudara? Halo? Coba kita renungkan. Setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lagi katanya. 140 tahun kalau kita kembali ke Mazmur. Firman Tuhan berkata kita hidup 70 tahun. Ya toh ya? Kalau kuat baru 80 tahun. Nah kalau 70 tahun itu standar. Dan Tuhan berjanji bahwa Ayub akan mendapatkan 2 kali lipat. Benar sampai umurnya pun dikali 2. Yes or yes? Yes or yes? Dan selama 140 tahun itu dia mulai kembali membangun bisnisnya. Membangun kehidupannya. Membangun saudara kesuksesannya.
mulai dari nol. Yaitu mulai dari modal yang dia terima dari teman-teman emas-emas itu, saudara. Dia punya spirit entrepreneurship. Dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan dia. Nggak masalah pabrikku terbakar. Tapi kalau aku percaya janji Tuhan, semua yang mustahil jadi mungkin. Katakan amin. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita lihat Ayub akhirnya apa? Dia masih bisa melihat keturunan yang keempat. Saudara, kalau keturunan keempat kita panggil dia siapa, saudara? Ayah, kakek, buyut, terus canggah betul ya. Nah pertanyaan saya, saudara masih lazim nggak? Ada nggak dalam keluarga Anda panggil dia, hai canggah, ada? Pak, udah game over Pak, udah lewat. Tapi Ayub masih bisa melihat keturunan yang keempat, kata ayatnya. Berarti dia tidak katarak, dia tidak minus, tidak juga plus. Dia bisa melihat. Dan dikatakan akhirnya Ayub tua, lanjut usia, stroke, diabetes, pasang ring, dan mati. Betul ayatnya begitu berkata, saudara? Oh ternyata ayatnya berkata lalu Ayub tua, lanjut usia, dan mati. Siapa yang mau matinya begitu? Saya mau, saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh Anda gak mau mati, saudara? Nah itu pasti, tinggal tunggu saja nomor antriannya. Itu pasti, saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi kau mau. Lanjut usia, tua, mati. Asik sekali. Mati pun dia gak menderita, saudara. Jadi kalau Anda perhatikan bersama-sama betapa Tuhan benar-benar membangkitkan keadaan Ayub. Jika Tuhan lakukan itu kepada dia, Tuhan bisa juga lakukan kepada kita. Beritahu sebelahnya, Tuhan juga mampu lakukan kepadamu. Saya terlalu percaya Tuhan bisa memberkati kita, saudara. Dan alasan yang ketiga terakhir. Sebagai pemimpin kita harus tahu, saudara. Yoel pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi bukan hanya Tuhan akan membangkitkan semangatmu, saudara. Kalau engkau datang kepada dia. Bukan hanya Tuhan akan menjamin, akan membuat engkau bangkit lagi jika engkau mempercayainya. Tetapi yang ketiga, dengar baik-baik saudara. Tuhan akan memulihkan keadaanmu menjadi lebih baik jika engkau mengizinkannya. Amin. Slide-nya bisa dikeluarkan. Tuhan akan memulihkan keadaanmu menjadi lebih baik. Beritahu sebelah kanan kirinya, keluargamu akan lebih baik. Beritahu saudara. Bisnismu akan lebih baik. Beritahu saudara. Amin. Sekolahmu, tokomu, kiosmu, pekerjaanmu. Semua akan lebih baik. Dan yang penting saudara, beritahu sebelahnya. Kesehatanmu akan lebih baik. Beritahu sebelah kirinya saudara. Mentalmu akan lebih baik. Beritahu sebelahnya. Pikiranmu akan lebih baik. Ada banyak orang ingin lebih baik. Tetapi mentalnya gak berubah, pikirannya gak berubah. Dia tidak baik-baik. Dan berkata, Tuhan engkau gak baik. Salah, kita yang gak baik. Tuhan selalu baik. Katakan amin. Nah oleh karena itu saudara, alasan yang ketiga ini penting sekali kita tahu bahwa walaupun engkau hari ini mengalami sesuatu yang dipulihkan Tuhan, tetapi engkau berkata Tuhan sepertinya kok aku merasa biasa-biasa saja. Saudara dengar baik-baik, tunggu waktunya. Tuhan akan pulihkan kita jika kita mengizinkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Kita izinkan dia bekerja merubah kita dari dalam keluar, maka penyertaan Tuhan, berkat Tuhan turun dalam hidup ini. Nah saudara, percayalah saudara. Ayat yang ke-26 menceritakan lebih luar biasa. Yoel 2 ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Berita sebelahnya, banyak-banyak. Bukan sedikit ya. Banyak-banyak dan menjadi kenyang. Nah ini ayat aneh. Saudara namanya makan ya pasti kenyang. Apalagi pakai banyak-banyak. Ya atau ya? Kenapa penting banget ditulis. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kalau makan pasti kenyang. Ngapain ditulis lagi? Apa kebanyakan tinta saudara? Tapi saya coba renungkan, bertanya kepada Tuhan, berdiskusi saudara. Kenapa harus makan banyak-banyak lalu ada kenyangnya? Karena mungkin ada orang makan banyak gak kenyang-kenyang. Itu namanya terkutuk. Anda masuk ke dalam sebuah ruangan 10 meter persegi, AC 2 PK. Lalu masuk ke dalam ruangan itu, lalu Anda berkata, panas banget ya. Lalu buka baju, panas banget ya, itu terkutuk. Sudah berapa banyak dari kita menginginkan bahwa kekayaan berkat yang Tuhan berikan menjadi kutuk, bukan berkat. Ada yang mau? Ada yang mau?
So dengan kata lain, makan banyak-banyak itu artinya karunia memiliki. Dan menjadi kenyang itu artinya karunia menikmati. Jadi Tuhan akan menjamin bahwa Anda dan saya akan dipulihkan keadaan yang menjadi lebih baik. Bukan hanya memiliki, tapi juga menikmati. Amin. Berita sebelahnya, memiliki dan menikmati. Untuk apa kita punya, kita nggak bisa nikmat. Kalau orang bertanya, Pak Anta pilih yang mana? Biasa jemaat pertanyaannya kritis-kritis. Pak Anta pilih yang mana? Saya pilih menikmati. Ya toh ya? Ya toh ya? Saya pilih menikmati saudara. Walaupun tidak punya semuanya, tapi saya pernah pakai semuanya. Karyawan karunia menikmatinya apa saudara? Kalau dia pergi pulang kantor naik mobil, mobil perusahaan. Dia nggak punya mobilnya, tapi dia nikmat pakai mobilnya. Bahkan parkir bensin dan tol dibayarin perusahaan. Bukankah itu nikmat? Sekali saudara. Nikmat sekali itu. Nah apalagi kalau pelayanan saudara. Pelayanan. Saya nanti pulang siang, malam, sore. Ada ngajak makan gak saudara? Ada. Makan nikmat gak? Nikmat. Walaupun sebenarnya gak bisa bayar sendiri saudara. Belum tentu juga semua yang dimakan kita bisa bayar. Ya toh ya? Ya toh ya? Tapi itulah indahnya karunia menikmati. Jadi perhatikan baik-baik saudara, Tuhan berjanji akan dipulihkan kehidupan kita sampai kita bukan hanya punya tapi bisa nikmat. Katakan amin. Dia berjanji tidak akan berdusta. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kan kuberikan kepadamu seorang keturunan, kau akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham tertawa dalam hatinya. Kira-kira begitu. Lalu Tuhan berbicara kepada istrinya Sarah yang sudah menopause, yang sudah mati haid. Sarah dari rahim kandunganmu akan lahir sebuah bangsa yang besar. Dan Sarah tertawa dalam hatinya. 1, 2, 3. Begitu saudara. Beberapa sering kita melakukan hal itu. Pengkhotbah mengatakan sesuatu, kakak rohani, gembala, atau mungkin di televisi, atau firman Tuhan, atau siapa saja teman kita menyuarakan pernyataan Tuhan, tapi kita tertawa dalam hati. Saudara, tetapi dengar baik-baik. Tuhan berkata jangan menyerah. Karena dia akan 1, dia akan 2, dia akan 3. Dan saya beritahu saudara, dia memang tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Tiba-tiba usia 101 tahun, Sarah mungkin 90 tahun, punya anak. Mustahil, tapi mungkin bagi Tuhan. Bukan hanya itu, Anda tahu Yusuf diurapi Tuhan, kira-kira diberikan mimpi, usia 17 tahun dia akan memberkati banyak keluarganya, bahkan keluarganya sujud kepada dia, orang tuanya berkata apa? Saudara-saudaranya berkata apa? Dasar anak tak tahu diuntung, ditendang masuk ke sumur, kira-kira begitu. Dan saudara akhirnya di dalam sumur, dia ketemu dengan orang, diambil, dilucuti pakaiannya, dikasih barcode, tweet, kelihatan harganya berapa, dia dijual sebagai budak. Lalu kemudian saudara perhatikan baik-baik, ada seorang bernama Potifar, dia lihat, wah keren juga, diambil, dibelilah Yusuf sebagai budak. Lalu masuk ke rumahnya sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga saudara. Tetapi ada istri Potifar melihat ketampanan Yusuf dan dia berkata, cuit-cuit. Lalu dia deketin Yusuf dan berkata, Yusuf perkosa aku dong, perkosa aku dong, perkosa aku dong. Saudara apa yang Yusuf lakukan? Yusuf melarikan diri. Kadang-kadang keberanian ditunjukkan dengan cara melarikan diri. Amin. Melarikan diri tidak selalu sikap pengecut. Orang yang paling berani mungkin saat itu dia harus melarikan diri. Ya toh ya? Ya toh ya? Bukan lari mendekat, lari menjauh saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Lalu ketika itu Yusuf masuk di fitnah. Memperkosa istrinya saudara, ke penjara, bertemu juru minuman, juru roti. Lalu ada yang berjanji, akan kuceritakan hal ihwalmu kepada raja supaya kau dibebaskan. Tapi dia ditipu, dilupakan, dihianati 2 tahun. Baru dia keluar. Terjemahkan mimpi raja, benar-benar jadi penguasa Mesir orang nomor 2 ketika usianya 30 tahun, 13 tahun. Ketika mimpi itu diberikan. Mungkin dia berpikir mustahil, mungkin kita berpikir mustahil. 17 tahun dapat mimpi. Tapi 13 tahun tidak terjadi apa-apa. Bahkan hidupnya penuh dengan keluhan masalah mungkin saudara. Penuh dengan sakit hati. Mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi saya yakin 13 tahun pasti ada yang namanya ragu-ragu, cemas, khawatir pasti ada saudara. Tapi janji Tuhan tidak dia jalankan. Amin. Beritahu sebelahnya, janji Tuhan pasti digenapi. Daud ketika ayahnya Isai dipanggil, Pak Isai,
Saya mau urapi anakmu satu jadi raja, kata Samuel. Kira-kira begitu bahasa manusianya, saudara. Kemudian Isai kumpulkan semua anaknya. Dan udah semua? Udah. Saudara punya anak tapi lupa. Ya, Anda pernah ke mall, punya anak lalu lupa satu? Udah tengah jalan, hei anakku tinggal satu, masih ada satu lagi. Ya, saya rasa kita perlu bertobat, saudara. Ya, jangan cuma pinter bikin aja kita, harus kita kenal siapa dia. Tiba-tiba Daud diambil, saudara, mukanya kemerah-merahan, jelas kenapa, usianya baru 15 tahun. Kemudian Samuel mengurapi minyak di kepala Daud yang muda ini 15 tahun. Jadi raja secara de jure, secara roh dia sudah jadi raja. Tetapi secara de facto atau kenyataannya mahkota raja tidak pernah ada di kepala dia. Ya atau ya? Yang terjadi malah dia dikejar-kejar Saul hendak dibunuh. Dia bertempur dengan bangsa selain Israel. Dia bertemu dengan para penjahat, para perampok, para pencopet. Sudah bergaul dengan seperti itu. Sampai hidupnya Tuhan izinkan dia masuk dalam kesulitan demi kesulitan. Sehingga dia habiskan waktunya juga untuk menulis kitab Mazmur 73 pasal. Dia tulis dari 150 pasal. Hampir setengahnya dia tulis, saudara. Dan tahukah Anda usia 30 tahun dia baru benar-benar menjadi raja, kata Alkitab. Ada 15 tahun masa penantian. Mungkin orang-orang di sekitarnya berkata, raja dari Hong Kong. Raja mana raja? 15 tahun. Sekali lagi, Tuhan berjanji, Tuhan akan genapi. Tuhan berjanji, dia akan menggenapi. Sekali lagi, Tuhan berjanji, dia akan menggenapi. Semua pemimpin di HFC tempat ini, dengar baik-baik. Jangan menyerah. Jadikanlah dirimu teladan, contoh, motivator, inspirator bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga mereka yang melihatmu bukan justru down, justru up. Bukan membutuhkan kasih karunia melihat wajahmu, tetapi mendapatkan kasih karunia tatkala memandang kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Berdiri bersama dengan saya, sudah beritahu sebelah kanan kirinya, Tuhan akan berikan engkau semangat. Beritahu sebelahnya, Tuhan akan berikan engkau semangat. Amin. Saudara ngomongnya aja kayak kurang semangat, saudara. Ya berdiri semuanya, silakan berdiri semua. Beritahu sebelahnya, Tuhan akan berikan engkau semangat. Engkau remuk hati, gak masalah. Yang penting rendah hati datang kepada dia. Yang kedua, beritahu sebelahnya, Tuhan akan membuat engkau bangkit dari kegagalanmu. Amin. Dan beritahu sebelahnya, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jadi jangan menyerah. Kita harus tetap kuat di masa yang sulit. Kita berikan tepuk tangan bagi dia, sudah.